Kita ke informasi berikutnya pemirsa, dampak erupsi Gunung Leotobi laki-laki Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika hingga saat ini masih ditutup. Ini disebabkan sebaran abu vulkanik menutup ruang udara penerbangan. Bandara Frans Seda hingga saat ini masih ditutup untuk kegiatan operasi penerbangan. Sejumlah calon penumpang terpaksa membatalkan keberangkatan. Seluruh calon penumpang dihimbau menghubungi maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi terkini terkait status penerbangan. Hingga kini aktivitas Gunung Leotobi laki-laki masih fluktuatif. Status gunung berada pada level 4 atau awas. Masyarakat dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 km dan mewaspadai erupsi susulan. 5 desa di Kabupaten Sika yang terdampak erupsi gunung berapi Leotobi laki-laki mengalami krisis air bersih dan terancam kelaparan. Erupsi gunung Leotobi laki-laki dengan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter mengakibatkan 5 desa diguyur abu vulkanik disertai pasir dan kerikil. Akibatnya warga kesulitan bernapas karena bau belerang yang menyengat. Selain itu warga juga mengeluhkan kesulitan air bersih dan bahan makanan lantaran tertimbun abu vulkanis. Warga hanya bisa berharap dengan bantuan air bersih dari BPBD. Dan hingga saat ini status Gunung Leotobi laki-laki masih berada di level 4 dengan status awas karena aktivitas gunung yang masih tinggi. Selesai. Ini datang antri berapa lama ini baru dapat air? Kami sampai dengan air di fiber itu habis, kami istirahat sampai tengah malam ini Pak. Kalau masih ada air di fiber ada, kami masih sampai malam. Kenapa air susah Mama? Kalau air susah kan kami punya mata air di atas itu karena dampaknya sudah tidak abu semua, jadi tidak bisa mata air. Karena dampak Pak, kami sudah 3 tahun ini nih, dari sayur, kami punya tanaman mente, kelapa, kemiri. Sementara berbunga sedangkan abu masuk langsung kami mati semua ya? Gunung Leotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Warga setempat dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Meletus lagi. Leotobi meletus lagi. Gunung Leotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Erupsi terjadi pukul 20:48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter yang disertai awan panas 5 km. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau gunung api Leotobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Leotobi laki-laki dihimbau untuk memakai masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Karena Gunung Leotobi meletus, jadi kami abu kena semua di Kabupaten Sika ini. Jadi harap pemerintah harus kasih kami bagi masker. Dan untuk membersihkan jalan ini siram air. Nah, rumah-rumah juga kena abu. Lalu di jalan-jalan di gang-gang pun juga kena abu tebal ini. Jadi kami minta bagikan kami masker. Status Gunung Leotobi kini berada pada level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Dari Sika NTT, Joni Nura Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, dampak anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh terpaksa antri berjam-jam demi membatalkan hingga menjadwalkan ulang keberangkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu puluhan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung juga membatalkan perjalanan jarak jauh mereka. Antrean calon penumpang kereta mengular cukup panjang di loket stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak pagi hingga Sabtu siang, calon penumpang terus berdatangan untuk membatalkan tiket perjalanan jarak jauh mereka. Pembatalan tiket dilakukan akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di perlintasan Enpasemen Stasiun Pageden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan beberapa penumpang kecewa karena tidak mendapatkan informasi terkini terkait jadwal kereta mereka yang dibatalkan.
Seharusnya pembatalan itu diinformasikan sebelumnya. Nggak berangkat jadinya. Oh, jadinya nggak berangkat? Iya. Rencananya mau kemana, Mas? Ke Semarang. Ke Semarang. Gimana, Mas, masa terganggu nggak dengan adanya kondisi seperti ini? Iya, sebetulnya kalau terganggu ya pasti terganggu. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat 22 jadwal keberangkatan dan 26 jadwal kedatangan di stasiun Pasar Senen terpaksa dibatalkan. Sementara itu, antrean penumpang yang ingin membatalkan tiketnya juga tampak di loket stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Pengembalian tiket penumpang akan diganti 100% oleh pihak PT KAI Daob 2 Bandung. Akibat belum selesainya perbaikan rel kereta di Subang, Daob 2 Bandung membatalkan 4 perjalanan kereta api, yakni kereta Parahyangan rute Bandung-Jakarta, kereta Malabar rute Bandung-Malang, kereta Harina rute Bandung-Semarang. Normalisasi jalur akibat rintang jalan di Pageden Baru Subang hingga kini masih terus dilakukan oleh tim Daob 3 Cirebon. Jalur kereta api utara di Pageden, Subang, Jawa Barat mulai dibuka dan dilintasi usai perbaikan dan proses normalisasi. Meski demikian hanya satu jalur yang bisa digunakan dengan kecepatan 10 km per jam. Upaya perbaikan dan proses normalisasi jalur terus dilakukan petugas PT KAI pasca anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di sekitar stasiun Pageden, Subang, Jawa Barat. Perbaikan diantaranya penggantian bantalan rel, normalisasi persinyalan, dan pemadatan jalur. Selain dilakukan secara manual, perbaikan juga dilakukan dengan mengerahkan kereta perawatan jalan rel atau KPJR. Usai perbaikan dilakukan, satu jalur sudah mulai dibuka dan dilintasi kereta api. Namun kereta hanya bisa melintas dengan kecepatan 10 km per jam saat melintasi area yang anjlok. Perjalanan KA pertama ini sekitar 10 km per jam ya, karena kecepatannya sangat dibatasi untuk menyesuaikan dengan kondisi jalur yang baru diperbaiki. Sementara itu, satu jalur lainnya hingga kini masih ditutup karena masih dalam proses perbaikan dan normalisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti aksi bela Palestina yang rutin digelar setiap minggu. Mereka juga memakai simbol Palestina seperti bendera dan syal. Masa aksi bela Palestina memenuhi lapangan Silang Monas sejak pagi. Dalam aksi dukungan atas kemerdekaan Palestina, masa membawa simbol perjuangan sebagai dukungan untuk Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono dan beberapa aktivis seperti Din Samsudin, Neno Warisman juga mengisi panggung di aksi bela Palestina kali ini. Aksi bela Palestina di Monas berlangsung tertib dengan penjagaan dari aparat keamanan. Sebagai Muslim semata, kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah tanah airnya. Dan yang terpenting, Republik Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana selama beberapa lama ini. 4.400 ton bantuan logistik sudah terkirimkan ke sana. Oleh karena itu, dan ini merupakan bentuk dan wujud dari aksi nyata yang kita sebagai bangsa Indonesia lakukan.
Ya, aksi bela Palestina kemarin juga digelar di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para peserta aksi yang kompak membawa panci menuntut agar gerbang Rafah dibuka. Dengan membunyikan panci masak yang dibawanya, peserta aksi kompak meneriakan Free Palestine di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Panci merupakan simbol dari situasi kelaparan yang terjadi di Palestina. Massa menuntut Mesir segera membuka gerbang Rafah agar berbagai bantuan untuk warga Gaza dapat masuk. Adapun aksi hari ini itu memang sengaja kita pusatkan di depan Kedutaan Mesir. Untuk apa? Untuk memberi tekanan opini dan tekanan politik kepada pemerintahan Mesir membuka perbatasan Rafah sepenuhnya. Karena apa? Saudara yang baik adalah saudara yang peduli dengan tetangganya. Kita tahu Mesir adalah tetangga paling utama dari Palestina, terutama khususnya Gaza. Sebelumnya massa juga sempat melakukan aksi long march dari Taman Suropati sebelum akhirnya tiba di depan Kedutaan Besar Mesir. Untuk pengamanan aksi, polisi mengerahkan sebanyak 661 personil gabungan. Aksi kabur dengan berputar-putar mengelilingi kendaraan dilakukan Pak Oga saat dirazia petugas Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pak Oga tersebut bahkan terjatuh dan nyaris tertabrak kendaraan yang akan memutar balik. Seorang Pak Oga langsung kabur saat mengetahui menjadi target razia oleh petugas Satpol PP di putaran Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Merasa terkepung, ia berusaha mengoceh petugas dan berlari berputar-putar mengelilingi sejumlah kendaraan yang terjebak macet. Meski sempat terjatuh dan nyaris terlindas kendaraan, namun ia kembali bangkit dan kembali berlari. Aksi tunggang langgang juga terjadi di kawasan Sawah Besar serta Gunung Sahari. Dalam razia ini sejumlah Pak Oga dan juru parkir liar berhasil ditangkap. Razia digelar menyusul banyaknya aksi pemalakan berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang secara paksa dengan jumlah tak wajar. Ini kita lakukan penjagaan atau mobile patrol itu selama 24 jam. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya jukir-jukir ini kita berkoordinasi dengan Sudin Disub untuk mengatasi apakah mereka itu termasuk salah satu dari binaan penugasan dari atau bukan gitu loh. Nah, namun dalam hal ini kita tetap melakukan patroli. Selain melakukan razia, petugas Satpol PP Jakarta Pusat juga akan melakukan patroli secara rutin guna menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 8 narapidana di Samarinda, Kalimantan Timur mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.